diselenggarakan, yaitu webinar pada siang hari ini yang berjudul Lean TPM Six Sigma which more suitable. Nah, ini menarik sekali ini. Bahasan kita pada siang ini menarik sekali karena ini membahas suatu metode yang sudah banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan juga sudah berhasil banyak. Tetapi kadang-kadang kita juga bingung kita akan memilih konsep yang mana, apakah Lean, TPM, atau Six Sigma yang cocok dengan bisnis profil kita, ataukah ada percampuran atau kombinasi dari ketiga konsep tersebut ya. Oke, hari ini akan kita bahas hal itu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya dengan Indro Agung Handoko. Saya cukup dipanggil dengan Indro ya. Saya sudah berkecimpung di dalam dunia manufacturing kurang lebih 25 tahun ke 25 tahun ke atas ya. Dan di dalam 8 tahun terakhir ini saya banyak melakukan development di banyak perusahaan yang berhubungan dengan productivity improvement yang dimana Lean, TPM atau Six Sigma itu yang banyak digunakan di dalam melakukan improvement di berbagai perusahaan. Oke, kita awali saja webinar siang ini dengan kita akan membuka slide ya yang akan kita jadikan presentasi bersama. Oke, ini kita mulai. Jadi mana yang cocok ya, mana yang cocok dengan apa namanya model bisnis kita, yaitu jadi apakah dengan Lean, apakah dengan TPM, ataukah dengan Six Sigma. Nah, kemudian kita akan pelajari dulu definisi dari masing-masing konsep itu apa gitu ya, masing-masing konsepnya itu apa gitu. Nah, kita lihat di sini apakah Lean, TPM, dan Six Sigma itu seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita pertama. Ini Lean itu apa ya? Lean manufacturing apa? Jadi Lean manufacturing itu adalah sebuah sistem manufacturing yang melakukan pendekatan sistemik ya untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi segala bentuk pemborosan yang terjadi pada proses manufacturing ya. Jadi Lean itu betul-betul fokusnya itu adalah untuk mendeteksi pemborosan-pemborosan yang muncul di area kita, ya kan? Sehingga dengan pemborosan-pemborosan yang ada tersebut bisa mengganggu daripada proses produksi kita. Nah, sehingga dapat dikatakan goals-nya daripada Lean manufacturing itu adalah menghilangkan pemborosan. Nah, sehingga ketika pemborosan hilang, ya kan, itu akan meningkatkan proses. Jadi inilah yang akan kita kelola di dalam Lean manufacturing, yaitu adalah mempercepat proses dengan menghilangkan pemborosan-pemborosan yang muncul. Kemudian metodenya apa? Metodenya kita yang cukup kenal di sini adalah VSM ya, value stream mapping, dan juga nanti ada beberapa model-model yang lain yang kita gunakan di dalam melakukan metode-metode yang ada. Itu apa saja? Itu metode selain VSM itu apa saja? Nanti kita akan di dalam contohnya akan kita pelajari sedikit ya. Nah, kemudian fokusnya di sini Lean manufacturing itu yaitu adalah mendeteksi apa yang dimaksud dengan non value added di sini, yang dimana di dalam proses kita non value added itu sampai dengan 75% di sini ya. Nah, kemudian value added kita itu adalah sekitar 25%. Nah, karena non value added-nya ini banyak sekali, inilah yang kita perlu deteksi. Nah, apa saja itu kalau di dalam Lean akan dipelajari lebih detail ya. Jenis-jenisnya ada defect, ada inventory, ada overproduction, ada transportation, ada waiting, ya, ada motion, ada overprocessing dan sebagainya. Ya, nah inilah waste ya atau pemborosan yang muncul di proses kita yang menyebabkan proses kita itu menjadi panjang. Ya, jadi Lean itu adalah memperpendek proses dengan cara mendeteksi apakah sebenarnya yang menjadi panjang itu apa saja gitu ya. Oke, lanjut kita
Nah, kalau TPM, nah ini TPM apa? Jadi kita belajar awalnya kita ini ya, apa namanya, definisikan dulu apa ya, macam-macam masing-masing ya. Konsepnya itu apa di sini. Jadi kalau TPM itu apa? TPM itu adalah konsepnya itu bagaimana suatu program ini berjalan untuk melibatkan banyak pihak di dalam apa namanya, di dalam proses-proses kita ya. Nah, kemudian untuk apa TPM ini dijalankan adalah untuk menjaga agar performa daripada produktivitas kita itu tertinggi ya di sini, sehingga secara detail dapat disampaikan di sini bahwa TPM itu total ya, total itu maksudnya adalah melibatkan semua karyawan ya, terutama produksi, maintenance dan sebagainya. Dan kemudian tujuannya adalah bertujuan untuk mengeliminasi kecelakaan, breakdown dan defect. Nah, ini tiga ini yang kita apa namanya, kita pelajari ya. Kemudian produktif itu apa maksudnya? Produktif di sini adalah program maintenance berjalan dengan baik sementara kapasitas produksi tetap terjaga dengan baik. Jadi betul-betul fokusnya di dalam TPM di sini adalah program maintenance dan juga kapasitas produksinya itu dapat seiring berjalan ya. Arahnya adalah untuk bagaimana mengefisiensi produksi itu bisa menjadi tinggi dan rasio breakdown-nya rendah. Kemudian yang berikutnya adalah production performance yang tinggi. Ini adalah di maintenance-nya. Oke, ini adalah tentang TPM-nya. Nah, ini konsep TPM jalannya seperti apa? Ini menurut ini ya, saya ambilkan dari Mr. Nakajima. Ini beliau adalah founder daripada GIPM. GIPM itu adalah Japanese Industrial Productive Maintenance. Ini adalah salah satu lembaga internasional yang mengeluarkan sertifikat TPM yang dikenal itu adalah dari beliau ini, dari GIPM Jepang ya. Sini. Nah, kemudian beliau mengatakan konsep daripada TPM itu adalah pertama adalah maximize overall equipment efficiency. Jadi memaksimalkan apa namanya, efisiensi daripada equipment tersebut ya. Jadi mengarah ke zero accident, zero defect, zero breakdown dan sebagainya. Terus kemudian beliau mengarahkan TPM itu adalah tentang mengarah ke arah proaktif ya, tindakannya proaktif ya. Jadi kalau maintenance yang biasa ya, maintenance yang biasa itu adalah reaktif. Tapi kalau yang prevention yang TPM itu adalah proaktif. Proaktif itu adalah mendeteksi segala macam loss yang mungkin terjadi, dideteksi lebih dahulu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah participation of the all associate. Nah, di sini artinya adalah kegiatan TPM itu adalah ikut pesertanya atau siapa yang terlibat itu semua yang terlibat di dalam manufacturingnya itu, atau lebih kecil lagi di dalam bagaimana kita mengerjakan atau mesin proses produksi itu berjalan itu siapa saja yang terlibat. Nah, itu biasanya adalah orang produksi, maintenance dan juga orang PPSC. Ini yang ring pertamanya lah ya, bahasa saya itu adalah ring pertamanya itu adalah di sana. Kemudian all management level from senior manager to operator, di sini maksudnya adalah TPM itu skalanya itu sudah company level. Jadi artinya sudah merupakan konsep yang memang direstui dan dipahami menjadi satu konsep yang dipakai oleh satu company. Jadi bukan mesin saja, bukan, tetapi company level ya, seperti model apa manufacturing yang lain seperti apa namanya Lean yang kita pelajari, Six Sigma seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Gemba Principle. Di sini arahnya adalah lebih mengorientasikan dari Gembanya atau lebih fokus ke arah masalah-masalah yang ada di dalam produksi itu munculnya apa saja. Itu adalah salah satu kekuatan daripada TPM di sini. Oke, nah ini yang kita kenal ya. Ini 8 pilar TPM, ya kan, itu pasti Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengenal ini ya. Pilar-pilarnya ada 8 ya. 1 improvement to equipment, increase equipment, terus kemudian yang kedua adalah autonomous maintenance, ketiga plan maintenance system dan sebagainya. Nah, ini dipelajari lebih detail di dalam TPM ya.
Oke, ini 8 pilar TPM-nya. Kemudian background dan arahnya kemana? Nah ini. Jadi lebih mengarah ke arah TPM itu adalah memperkecil biaya manufacturing-nya atau manufacturing cost-nya itu direndahkan. Nah ini kalau kita bisa lihat dari grafik di sini, itu adalah grafik yang grafik matriks sedikit gitu ya. Itu yang mengarahkan sebenarnya biaya manufacturing itu munculnya dari mana saja. Ini ada variable cost, itu variable material cost ya, variable cost, material cost. Kemudian manufacturing adalah processing cost-nya, electricity, water, transportation, dan sebagainya. Nah, TPM ini lebih mengarah ke mengecilkan processing di sini. Nah, ini salah satu pembeda dengan model konsep manufacturing yang lain seperti Six Sigma atau Lean ya di sini. Jadi konsep fokusnya daripada TPM itu adalah di processing di sini. Ujung-ujungnya processing cost-nya itu tinggi atau rendah. Arahnya ke sana ya. Oke, terus kemudian Six Sigma. Nah, ini kita tadi sudah sekilas belajar ya. Lean, terus kemudian TPM dan Six Sigma di sini ya. Nah, kemudian apa fokusnya daripada Six Sigma di sini? Six Sigma itu adalah merupakan suatu metodologi untuk meningkatkan mutu proses dan produk atau jasa. Nah, ini yang seringkali pemahamannya keliru ya, sedikit keliru dipahami oleh banyak orang. Six Sigma itu adalah mengarahnya itu adalah ke quality. Nah, ini sehingga di sini ya goals-nya adalah meningkatkan mutu proses dan produk atau jasa. Jadi yang ditingkatkan itu adalah mutu prosesnya, produk dan jasa, artinya ke quality-nya. Jadi ada beberapa teman gitu yang menjalankan Six Sigma untuk meningkatkan output gitu ya. Hasilnya ya ada, tapi sebenarnya tujuan daripada Lean tujuan dari Six Sigma itu adalah meningkatkan mutu. Ya. Nah, fokusnya di mana? Fokusnya di sini, mengeliminasi defect. Nah, ini kalau tadi Lean adalah mengeliminasi waste. Six Sigma mengeliminasi defect. Kalau TPM meminimalkan atau mengeliminasi lost time. Nah, beda ya tiga itu ya. Ini ya. Serta mengurangi variabilitas. Variabilitas itu seperti ini. Contoh misalnya ya. Kita membuat suatu produk yang panjangnya, misalnya memotong kayu lah ya, bahasanya seperti itu ya. Memotong kayu itu kita inginkan panjangnya 10 cm gitu ya. 10 cm, panjangnya 10 cm. Nah, kita memotong itu kan belum tentu 10 cm terus-menerus. Kadang-kadang 10,1 ya kan, 9,9. Nah, Six Sigma itu mengarahkan variabilitasnya itu sekecil mungkin. Sehingga apa? Sekali dua kali kemungkinan variabilitasnya itu menyimpang, ya kan? Itu simpangannya itu tidak jauh daripada target yang kita ingin tekan. Jadi tadi contohnya misalnya targetnya 10 cm gitu ya. Hasilnya itu tidak lebih daripada tidak menyimpang menjadi 11 cm seperti itu ya. Jadi ini arah daripada fokus daripada Six Sigma. Kemudian metodenya apa ya? Metodenya adalah mengimplementasikan ini DMAIC ini. Define, measure, analyze, improve, dan control. Nah ini kurang lebih pemahaman daripada Six Sigma itu seperti itu. Jadi kita sudah bisa paham ya apakah Lean Six Sigma, apakah Lean, terus kemudian TPM dan pada Six Sigma itu pembedanya seperti apa ya. Oke, nah ini berikutnya kita compare ya, kita compare dari apa saja pembedanya ya seperti ini. Ini saya ini compare antara Lean, TPM, Six Sigma dan Six Sigma ya. Satu, ini tentang background. Nah, backgroundnya ini berbeda-beda. Nah, inilah yang seringkali di berbagai perusahaan yang dari pengalaman saya mengeksekusi atau mendevelop suatu perusahaan ini awalnya ini yang salah. Awalnya yang salah atau awalnya pemegang keputusannya ini bingung sebenarnya masalahnya itu di mana. Ya. Tetapi kalau kita bisa lihat di sini ya kan dari pemaparan saya tadi di awal ya, background daripada mengapa harus dijalankan Lean dan TPM dan Sigma itu memang berbeda. Nah, apa backgroundnya? Salah satunya di sini ya. Kalau Lean itu
perusahaannya, ya, company itu merasa lead time dalam memproduksi suatu barang itu lama. Contoh misalnya membuat suatu barang diperlukan dari PO, order PO masuk sampai delivery produk itu bisa katakanlah 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan lebih. Ini nggak keluar-keluar, gitu. Apalagi misalnya si customernya customernya sudah dijanjikan oleh marketing, oh ini akan dikirim 2 minggu, 3 minggu aja belum selesai ini. Nah ini adalah tentang lean. Ya, itu ya dieksekusi dengan lean cocoknya dengan konsep lean. Lead time-nya panjang diperpendek seperti itu ya. Nah, kemudian TPM background-nya apa? TPM itu productivity-nya rendah. Jadi sudah urusan internal sebenarnya. Kalau lean tadi urusannya adalah sangkut pautnya dengan eksternal, dengan customer, ya kan? Yang dijanjikan dengan dalam jangka waktu tertentu, tetapi kita menjadi tidak menepati janji di situ ya. Nah, kalau TPM productivity-nya rendah. Contoh misalnya harusnya kapasitas produksi itu menghasilkan 1 hari itu menghasilkan 1000 pieces. Ini menghasilkan 500 bahkan 300 ya. Nah, ini productivity-nya rendah. Mesinnya berhenti nggak jalan-jalan, breakdown sampai 3 hari, 2 hari. Ini productivity, itu TPM. Meskipun ya kan kadang-kadang efeknya itu mengarah ke lead time. Nah, ini perlu kejelian daripada kita untuk betul-betul melihat. Jadi sebenarnya masalahnya itu ada di mana? Lead time-nya yang panjang atau productivity-nya yang rendah. Nah, seringkali 2 hal ini yang sering confuse di banyak orang, di banyak perusahaan. Nah, itu bagaimana caranya? Ya memang harus ada observasi yang detail ya. Kalau di internalnya nggak bisa ya mau nggak mau harus melibatkan konsultan luar atau trainer luar untuk melihat sebenarnya masalahnya ada di mana. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Six Sigma. Nah, Six Sigma background-nya apa? Kualitas yang problem. Contoh misalnya saya pernah suatu waktu diminta untuk mendevelop quality problem di suatu perusahaan, itu sampai rejection ratio-nya itu tinggi banget, sampai hampir 40%. Nah, ini cocok-cocok Six Sigma. Ya. Atau punya quality, tapi kualitasnya ingin ditinggikan lagi. Ya, ini sehingga parameternya ini saya tadi kemarin menulis di sini itu adalah pembedanya adalah kualitasnya masih persen. Jadi hitungannya masih persen. Jadi contoh misalnya quality reject-nya berapa banyak? Oh, kita masih sudah bagus kita 2%. Nah, kalau sudah masih memberikan parameter instrumennya itu persen, berarti itu masih tinggi sebenarnya. Harusnya bagaimana? PPM, part per million. Jadi berapa pieces dari 1 juta produk. Nah, ini mengarah ke Six Sigma, itu arahnya ke sana. Nah, ini cocok karena Six Sigma nanti mengarahnya adalah ke arah ke sana ya. Jadi itu tentang background. Background-nya betul-betul berbeda antara masing-masing konsep ini. Nah, ini tahapan paling penting yang pertama yang harus kita pahami. Ketika kita salah mengeksekusi dalam mengobservasi background-nya salah, ya kan, itu hasilnya tidak akan memuaskan. Tapi belum tentu nggak bisa jalan loh. Bisa. Background salah, menentukan konsepnya salah, bukan berarti konsep tersebut tidak pernah jalan, tidak bisa dijalankan. Bisa. Tetap bisa. Nah, ini yang kadang-kadang orang sudah menjalankan, tapi efek akhirnya kok nggak muncul ya. Nah, ini bisa jadi karena pemilihan daripada konsep Lean, TPM, dan Six Sigma-nya ini yang salah. Ya. Bukan salah ya, kurang tepat lah. Contohnya saya biasa mengilustrasikan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah ini ya memaku paku dalam tembok gitu ya. Harusnya pakai apa kalau maku dalam tembok ya? Harusnya kan menggunakan palu ya kan. Tetapi yang tersedia sekarang atau kebiasaan kita itu menggunakan katakanlah tang ya atau obeng gitu. Pertanyaannya pakunya bisa masuk tembok nggak? Kan bisa tetap. Ya, bisa. Meskipun salah tetapi bisa. Nah, kadang-kadang kita terjebak di situ. Itu bisa masuk, itu berhasil, berarti cocok ini konsepnya. Padahal ya kan ada alat lain yang lebih sempurna yang dapat
yang dapat kita pakai untuk memasukkan paku di dalam di dalam tembok itu dengan tepat seperti itu ya. Ini adalah salah satu pembedanya di situ ya, backgroundnya. Ini yang perlu dicermati dari Bapak Ibu sekalian ketika kita memilih mana konsep yang cocok, apakah Lean, TPM, dan Six Sigma. Pertanyaannya, Pak, kita semuanya masalah di situ. Terus kalau mau dijalankan semua gimana? Ya boleh, bisa. Perusahaan-perusahaan multinasional semua ini konsep ini dijalankan. Tetapi dari pengalaman saya pasti dari ketiga hal ini ada satu hal yang di poinnya lebih. Contoh misalnya ada salah satu fokusnya ke lead time. Contoh misalnya perusahaan Toyota lah ya, otomotif ya. Otomotif itu lebih mengarah ke lean. Supaya apa? Lead time-nya dia pendek. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau perusahaan yang lain misalnya ada satu perusahaan yang stok bahan bakunya terus kemudian melimpah ya kan dan sebagainya, contoh misalnya plantation, misalnya perusahaan-perusahaan minyak itu ya, itu lebih cocok ke arah TPM. Karena apa? Secara lead time dia nggak dikejar-kejar, tetapi secara productivity dia itu mempunyai masalah kalau dia productivity-nya rendah. Nah itu contoh ya. Kalau Six Sigma, contoh misalnya ada satu perusahaan yang kualitinya problem banget, nah itu mengarah ke sana ya, seperti itu ya. Nah, kemudian pembedanya lagi tentang goals ya. Goals di sini kalau Lean itu adalah goalsnya adalah reduce lead time. Jadi reduce lead time. Jadi waktu serah terima barangnya ini panjang banget. Nah, ini adalah goalsnya adalah ke sana, lead time ya. Nah, kemudian yang TPM goalsnya itu increase productivity. Jadi produktivitinya yang ditingkatkan. Agak enggak sedikit memperhatikan tentang lead time. Sedikit enggak diperhatikan, tetapi yang penting produktivitinya itu adalah rendah. Supaya apa? Processing cost-nya menjadi rendah. Seperti itu ya. Ini goals-nya. Kemudian untuk Six Sigma, quality-nya yang ingin ditingkatkan. Ya, quality-nya yang ingin ditingkatkan atau mempunyai masalah di quality tersebut. Nah, kemudian fokusnya. Nah, ini fokusnya ya. Jadi fokusnya berbeda juga ya. Kalau Lean fokusnya itu adalah mengeliminasi, ya kan, tentunya kalau mengeliminasi berarti harus ditemukan dulu ya. Ditemukan apa? Mudah, murah, muri atau pemborosan ya. Mudah itu pemborosan dalam bahasa Jepang, murah itu ketidakstabilan. Ya, ketidakstabilan. Kadang-kadang selesainya 2 hari, kadang-kadang 3 hari, ya kan. Kadang-kadang sehari outputnya 1000, kadang-kadang 1200, kadang-kadang 900, kadang-kadang 500. Nah, itu Lean di situ. Fokusnya adalah mengeliminasi tadi itu, ya. Ketidakstabilan, pemborosan, dan muri itu kemustahilan. Banyak suatu hal yang tidak mungkin, tetapi dipaksa untuk dijalankan. Itu di muri di sini, ya. Kemudian kalau TPM, nah beda lagi, fokusnya adalah mengeliminasi lost time. Jadi fokusnya diarah ke arah lost time-nya, ya. Mengarah ke lost time-nya. Jadi pada saat beroperasi, bagaimana caranya mesinnya tersebut tidak break, mesinnya berjalan terus dan menghasilkan output. Itu mengarah ke eliminate dan lost time tersebut, ya. Kemudian Six Sigma itu fokusnya reduce defect atau variabilitas, ya, tadi yang saya sampaikan. Jadi fokusnya ke sana. Nah, ini dari fokus ini kita harus paham mana sebenarnya yang cocok, seperti itu ya. Kemudian metodenya juga berbeda-beda, ya. Lean itu metodenya adalah menggunakan VSM, Value Stream Mapping. Nanti ada contohnya ya, Value Stream Mapping. Jadi Value Stream Mapping itu menggambarkan alur proses dari awal sampai dengan akhir, ya, dari PO masuk atau SO dari marketing sampai dengan delivery, itu dibuat rantainya, dibuat alurnya, dan kemudian di situ akan kita observasi dan kita pilih apakah ada value added atau non value added di situ, ya.
Kemudian TPM metodenya adalah dengan mengeksekusi 8 pilar TPM tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya kan, 8 pilar TPM itu metodenya. Kemudian kalau Six Sigma itu metodenya adalah menggunakan DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Nah, ini seringkali DMAIC metode ini digunakan untuk mengeksekusi hal yang masalah di productivity yang rendah. Pertanyaannya, apakah bisa? Bisa. Tetapi harus dipahami arah Six Sigma adalah ke quality. Bukan berarti metode di sini tidak bisa dijalankan untuk mengeksekusi Lean bahkan TPM. Bisa. Nah, ini kadang-kadang yang kita miss. Ya. Jadi kita tetap metodenya bisa benar, boleh diaplikasikan di tempat di konsep lain ya kan, tetapi sebenarnya arahnya DMAIC ini Six Sigma ini adalah untuk meningkatkan quality seperti itu ya. Kemudian instrumennya di sini kalau Lean ada lead time ya, pasti ujungnya lead time. Berapa lama ini bisa di-deliver. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau TPM karena ini mengarah ke arah productivity ya kan, itu instrumennya ada yang dikenal dengan OEE, Overall Equipment Effectiveness ya. Di dalamnya ada lebih detail lagi, itu rasio dari availability time atau on time ratio, orang lebih mengenal availability time ya, performance ratio dan quality ratio QR. Nah, di dalam TPM pun ada instrumen tentang quality QR. Nah, ini kadang-kadang orang awam bingung, ya kan? Sehingga di TPM pun sebenarnya ada aktivitas yang mengarah ke kualitas dari produk, tapi fokusnya ke arah mesin, bukan ke kualitas daripada produk itu sendiri. Nah, ini harus membedanya di sini ya. Ini instrumennya. Kemudian kalau Six Sigma instrumennya adalah CP dan CPK, capability process ya. Capability process ada yang menggunakan CP, CPK, terutama ini dua hal ini ya, atau menghitung rasio rejectionnya dengan menggunakan sudah PPM. Ini pembeda daripada instrumen. Instrumennya apa gitu ya. Kemudian berikutnya toolsnya apa? Nah, toolsnya juga berbeda-beda ini. Tools daripada masing-masing implementasi ini juga berbeda-beda. Ya, kalau Lean itu toolsnya itu ada bisa menggunakan balance loss. Ini cocoknya untuk proses yang menggunakan straight line. Operatornya banyak itu menggunakan balance loss. Bisa menggunakan toolsnya adalah Kanban. Kanban itu kartu order, sinyal order, gitu ya. Hejunka itu keseimbangan, ya keseimbangan pemerataan dari antara satu proses dengan proses yang lain, ataukah satu company dengan company yang lain, atau satu perusahaan induk dengan tier-tier di bawahnya, itu menggunakan Hejunka. Ada menggunakan tools lagi adalah SMED, Single Minute Exchange Die, yes, ya itu bagaimana proses mengganti dash itu dengan waktu yang singkat, itu dengan menggunakan SMED. Atau menggunakan SCM, Supply Chain Management. Jadi bagaimana proses mengantarkan barang, mensuplai barang dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan dari perusahaan yang lain ke perusahaan pemasoknya, itu menggunakan supply chain. Ini kadang-kadang ini sudah dijalankan di bukan manufacturing ya. Ini sudah berkembang sendiri dengan sangat hebat ini SCM ini. Supply chain-nya misalnya ke arah retail. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ini ya pernah melihat di di minimarket ada truk kecil gitu ya, itu menggunakan SCM di sini. Itu sebenarnya konsep daripada Lean ya. Ini toolsnya. Terus kemudian kalau TPM itu toolsnya adalah tentang mendeteksi tentang ini losses ya. Ada yang dikenal losses, ada yang mengenal four major losses. Bahkan di satu perusahaan yang sudah sangat implemented TPM itu, pernah saya melihat itu lossesnya itu dideskripsikan sampai dengan 16. Namanya dibuat model lain nggak masalah ya. Ini adalah toolsnya seperti itu ya. Ini adalah tentang TPM ya. Kemudian kalau Six Sigma itu toolsnya itu kurang lebih ada menggunakan SPC ya. SPC itu statistical process control. Itu kalau Bapak Ibu sekalian melihat ada satu grafik itu dia real time mengeluarkan
quality ini ya, quality performance-nya itu setiap produk itu reject-nya berapa, output-nya berapa itu dengan menggunakan SPC. Ini real time ini ya. Atau yang enggak real time dengan menghitung itu menggunakan histogram, ya kan? Atau menggunakan tools quality yang lainnya seperti cost effect analysis ya, atau Ishikawa diagram ya, cost and effect diagram. Kemudian menggunakan Pareto dengan ANOVA dan sebagainya ya. Nah, ini adalah salah satu slide yang menggambarkan kita mana yang cocok. Ini salah satu slide-nya ini. Mana yang cocok di dalam kita mengimplementasikan Lean, TPM, Six Sigma, atau campuran daripada ketiga ini. Nah, ini yang paling penting di situ. Kita ingin mengarah ke sana ya. Ingin mengarah kemana itunya ya. Oke, ini adalah tentang komparasi dari masing-masing konsep. Nah, kita sekarang masuk berikutnya di sini adalah kita belajar, saya akan sharing tentang dari project development saya di berbagai perusahaan yang bisa mengarah atau memudahkan kita mengarah ke arah sebenarnya kita cocoknya di mana gitu ya. Oke, nih ini Lean ya. Ini case pertama di sini ya. Ini case pertama ini. Ya, kita buat ini namanya VSM seperti ini, value stream mapping. Oh iya ya. Jadi kalau kita mau menentukan apakah kita Lean terus kemudian Six Sigma dan atau KTPM, tidak serta-merta kita observasi langsung keluar ya. Oh ini cocoknya Lean, enggak. Kadang-kadang harus ada observasi sekitar 1 bulan 2 bulan untuk mengkolek data. Mengkolek data sebenarnya masalahnya di mana. Nah, ini sama seperti ini ya. Nih. Kita lihat ini kita buat VSM sini mulai dari kedatangan supplier dan sebagainya ketemu production lead time-nya itu 21 hari. Ya. Ini value added time ini waktu prosesnya yang mempunyai value time base 165 second, tapi biasanya kita ambil yang ini. Ya, secepat apapun value added time ini tapi kalau production lead time-nya itu panjang ya kan. Ini akan jadi masalah. Nah, kita lihat ini production lead time-nya 21 hari. Sekarang kita tanya ke owner, ke direksi. Menurut Anda segini terlalu lama atau pingin cepat atau pingin lambat? Atau sini juga sudah puas? Oh, enggak mau, Pak. Saya maunya semua 10 hari. Berarti cocok Lean dengan menggunakan VSM ini ya. Oke, kita lihat case yang lain. Nah, ini case yang lain lagi ya. Beda ini ya. Beda perusahaan. Yang tadi perusahaan yang lain ini sekarang ini. Sorry. Ini saya developnya. Oh, ini sama. Ini perusahaannya sama. Nah, yang tadi 21 hari ini ya kan. Itu ini. Jadi ini adalah salah satu lead time index. Ini saya mengukur on time delivery. Nah, ini kalau kita lihat di sini dari grafiknya di sini, ini saya develop tahun 2014 yang lalu, ini sudah cukup lama ini. Jadi ini rata-rata mereka menghitung delivery performance itu secara monthly. Nah, terus kemudian saya rubah, nggak kelihatan kalau monthly. Problemnya di mana? Kita ubah menjadi daily di sini, akan ketahuan jadi, oh di sini. Daily tapi dihitungnya secara monthly ya, dikumpulkan. Tapi kalau yang sebelum development ini betul-betul monthly pure ya. Murni mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 di bulan tersebut dihitung jumlahnya berapa, kita berhasilnya berapa, menghasilkan berapa, komplainnya berapa dan sebagainya ya. Nah, ini dari sini kita ketahui bahwa awal sebelum project Lean itu kita mempunyai komplain itu 260 kali per bulan. Nah, kemudian ini tinggi nih berarti. Nah, oke, kita berarti kita masuk Lean ya kan. Terus kemudian kita bisa turunkan ini rata-rata sampai dengan 2 komplain per bulannya. Kurang lebih hampir setahun lah. Memang Lean nggak bisa cepat ya karena merubah proses, terus kemudian merubah konsep bekerja, belum lagi kalau ada tools-tools yang perlu ditambahkan di sana seperti itu ya. Nah, ini case pertama, ini tentang mengarahkan ini kalau seperti ini cocoknya adalah Lean gitu ya. Oke, terus kemudian
Ini case kedua ya, case kedua tapi lean juga ya. Di perusahaan berbeda. Ini kita kalau tadi menggunakan value stream mapping yang di sini ya, ini tadi kan menggunakan value stream mapping ya di sini ya. Nah, ini kita berikutnya itu menggunakan interconnecting process atau interaksi antar proses. Nah, di sini menggambarkan apa namanya? Interaksi antara satu proses dengan proses yang lain sampai dengan delivery. Kalau di sini saya buat dari marketing, kemudian material planning, purchasing, terus sampai ke warehouse finish good dan deliver. Nah, kemudian kita tambahkan di sini ada red cloud analysis di sini. Ini kelihatan di sini. Oh, kita banyak sekali red cloud-nya. Artinya permasalahannya banyak di hampir di semua area dan paling tingginya adalah di produksi. Kita masuk lebih detail lagi ke produksi. Nah, ini salah satu metode selain VSM yaitu interconnecting process untuk melihat sebenarnya proses lead time yang lama itu gara-garanya ada di mana gitu ya. Oke, nah ini hasilnya ya, ini hasil di case kedua tadi, ini lead time masalah lean tadi ya kan, itu yang awalnya sebelumnya tidak ada record. Nah, ini perusahaannya menggunakan WIG ya, jadi WIG 1, WIG 2 biasanya perusahaan Eropa ini ya, tapi ini perusahaan lokal tetapi dia ekspor ke Eropa ya. Itu sebelumnya dia nggak menghitung, nggak merecord delivery performanya itu berapa kali, berapa persen keberhasilannya tidak pernah. Sehingga yang diingat, oh ya kemarin terlambat, oh ya kemarin itu lama banget. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kemudian mulai dihitung dan ini ketahuan pernah di dalam 3 minggu ini itu delivery performance-nya itu tidak tercapai ya 86%, 88 dan 80. Kemudian setelah kita improve ini cepat, perusahaan ini cepat ya. Karena bisa memperbaiki ya, kita bisa mendevelop di situ dengan cepat. Itu akhirnya 100% tersebut semua realisasi delivery-nya dan saya monitor sampai beberapa minggu ke depan ini sudah solve ya, sudah artinya sudah terselesaikan masalahnya. Nah, dua hal tadi itu adalah contoh kasus implementasi dari lean. Seperti itu ya. Oke, terus kemudian berikutnya, case berikutnya. Ini lean juga masih, lean 3. Nah, ini adalah menghitung actual time dan balance loss. Ini untuk melihat karakter profilnya dari perusahaan ini itu menghasilkan produk dengan banyak orang. Ya, ini jadi ini ada proses namanya lebu, roll besar, pan dan sebagainya. Kita ambil cycle time-nya. Kalau yang tadi nggak cycle time ya, karena setiap meskipun lean di dalamnya juga banyak ini konsep-konsepnya atau model-modelnya itu banyak ya, tetapi kita melihat di sini bahwa ini kita lihat balance loss di sini ya, balance loss-nya itu menjadi tinggi banget ini 220%, hanya menghasilkan 1.875 pieces per hari. Nah, kemudian setelah kita lakukan improvement Kaizen di sini, nah balance loss-nya menjadi lebih rendah ya, 34% di sini, lebih rata ya ini ya. Ini grafik-grafiknya itu lebih rendah daripada ini ya, daripada yang di sini, sehingga outputnya menjadi 3018 dan outputnya naik 61%. Ini cocoknya lean ya. Tentunya dengan tools-tools yang berbeda ya, seperti itu. Kemudian berikutnya sama ini dengan produk yang lain, ini naik 110%, ini lean juga seperti itu ya. Oke. Itu contoh daripada lean. Oke, nah sekarang berikutnya TPM. Nah, ini TPM. Background-nya seperti apa TPM itu ya. Oke. Nah, berbeda ya kan? Ya, TPM. Ini kita lihat di sini ini ada satu grafik yang menggambarkan plan vs actual. Jadi targetnya berapa, actualnya berapa. Nah, yang ditangkap ada lost time-nya di sini. Ini ada lost time briefing, ganti produk, mesin rusak, material habis, persiapan dan lain-lain. Nah, TPM fokusnya di sini. Kalau tadi berbeda ya, keseimbangan proses, terus kemudian kecepatan antar proses itu yang masalah di mana gitu ya. Itu lean tadi ya. Tapi kalau TPM di sini adalah lost time. Dalam setiap hari ini lost time saya itu berapa banyak dan apa saja keluarnya gitu ya.
Nah, ini kalau dengan background seperti ini itu arahnya apa namanya cocoknya adalah TPM seperti itu ya. Nah, ini contoh ini juga mulai kita ambil rendah terus naik presentasinya lebih tinggi di situ ya. Ini TPM. Terus ini detailnya lagi nih kita lihat ini. Ini dari Januari sampai Mei ya. Ini kita lakukan, kemudian turun, terus tinggal rendah di sini. Nah, ketika kita fokus di sini, difokus di apa namanya, fokus di loss time di sini dan loss time-nya itu kita turunkan dan turunkan, ya, ini adalah dengan menggunakan metode daripada TPM. Beda ya, tahu ya bedanya ya, berarti ya mulai sekarang ya tahu bedanya antara TPM dengan Lean yang tadi. Lean prosesnya, ya kan, mana yang mempunyai nilai tambah, mana yang tidak, proses mana yang terjadi kekacauan di situ kita eksekusi. Kalau TPM adalah ke loss time-nya. Oke. Nah, ini juga ya loss time pasti dihitung loss time-nya. Ini kita lihat ini. Loss time-nya di awal 1.600, kemudian 1.600 menjadi rata-rata sehari 1.300. Nah, terus kemudian menjadi 1.200. Nah, ini adalah tentang apa namanya loss time ya. Ini adalah apa namanya detailnya ya. Ada berapa macam loss ini yang saya tangkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 ya. 7 jenis loss ya. Jenisnya boleh ya, mau 4, 5, 6, 7 ya kan. Tapi biasanya saya mengambil loss time yang ada itu sekitar 6 dan 7 gitu ya. Ini ketahuan di sini. Nah, ini adalah tentang cocoknya adalah menggunakan metode TPM di sini ya. Nah, kemudian Six Sigma. Nah, seperti apa nih Six Sigma ya? Six Sigma. Nah, ini kalau kita sudah berbicara tentang quality, ya, itu pasti cocoknya dengan menggunakan Six Sigma. Seperti itu ya. Contoh misalnya ini ada satu company ya kan. Ini di awal-awal quality performance-nya, customer complaint-nya bermasalah ya, selalu tidak tercapai. Perusahaan tersebut mempunyai target 3 maksimum, 3 customer komplain per hari ya. Per bulan ya. Tetapi ini Januari ada 19, ini ada 6, ada 14 terus akhirnya kita lakukan. Oh ya, ini kalau kita ingin quality kita masuk Six Sigma. Akhirnya bisa lebih ke bisa stabil di ini 3, 2, 3 di Juli, Agustus, September. Kemudian customer requirement ditinggikan. Wah, ini customer-nya sudah senang ya, customer komplainnya rendah, speknya dinaikkan supaya apa? Kualitasnya dinaikkan. Akhirnya menjadi ini naik lagi menjadi 14. Enggak masalah ya, enggak masalah. Yang penting kita ada historikalnya yang menyatakan bahwa oh ini ada pergantian spek daripada customer yang mengarahkan ke kualitas yang lebih tinggi gitu ya. Oke, nah ini kalau yang tadi ini customer komplainnya ya, ini masih sama yang di sini. Ini tentang rasionya, ya 0,73%, 0, terus. Ini kemudian dinaikkan lagi, ya speknya dinaikkan. Internal, kalau yang tadi eksternal ya, yang tadi eksternal maunya customer, kalau ini internalnya ya dinaikkan, terus turun sampai ke arah ke sini, ya. Targetnya adalah di sini. Ini untuk area stamping, ini kebetulan pas ini ya, apa namanya perusahaan otomotif VAT ya yang saya develop. Terus kemudian yang di sini adalah untuk area welding, sama kurang lebih sama seperti ini akan menjadi turun ininya apa namanya defectnya seperti itu. Ini cocoknya dengan menggunakan Six Sigma seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ini Six Sigma juga ke quality, tetapi dalam implementasinya ada beberapa yang saya ambilkan metode TPM. Ini blending, ada yang saya blending juga ya. Di sini kita bisa lihat di sini rata-rata itu di per bulannya 26,77%, turun sampai dengan 4,85% rasionya ya seperti itu. Ini perusahaan ini memang sangat problem di quality. Sekarang sudah diperkisar antara 3, 4, 5 lah di situ. Apakah masih bisa diturunkan lagi? Bisa. Ya, tentunya dengan effort dan activity dengan apa namanya? Dengan aktivitas yang berbeda seperti itu ya.
Nah, ini saya tunjukkan beberapa result ya daripada TPM, Six Sigma dan Lean ya. Ini beberapa project development yang saya dikerjakan di beberapa perusahaan ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan ya. Ini TPM. Ya, ini TPM, yaitu bisa menurunkan processing cost-nya. Pokoknya kalau bicaranya processing cost-nya saya ingin turun, terus kemudian apa namanya, loss time-nya saya ingin rendah, pokoknya direksi maunya tuh ke arah apa namanya processing cost, apa namanya segala macam, itu cocoknya TPM. Ya, itu aja ya. Orangnya kebanyakan itu TPM. Nah, kalau Lean, ya ini Lean, ini beda Lean ini. Naik. Beda ya. Kalau ini turun, ya kalau ini naik. Nah, ini juga combine. Combine antara Lean dan BIMOS. BIMOS itu ini ya, behavior daripada manufacturing skill-nya. Naik ini. Ya. Kecepatan prosesnya dan output-nya naik. Akibatnya kalau output-nya naik, ya kan, menjadi delivery performanya menjadi lead time-nya menjadi pendek seperti ini. Kalau yang ini BIMOS, BIMOS itu mengarah ke arah mirip-mirip TPM, mirip-mirip TPM, tapi lebih mengarah ke manajemen kontrol sistemnya. Nah, tetapi beberapa di perusahaannya, misalnya contoh yang Lean ini dan ini juga sedikit saya masukkan BIMOS. Jadi kalau yang ini ada BIMOS dan Lean-nya, contoh, nah ini betul, ini kan ada BIMOS nih. Ini BIMOS dan Lean, kalau yang di sini ini adalah BIMOS dan TPM. Gitu ya. Kemudian yang ini murni TPM yang di sini. Ini salah satu keberhasilan di suatu perusahaan sosis ini. Ini apa namanya? Tahunnya berubah, ya kan? Tahun berubah berarti kan ada gaji naik tuh, tapi dia tetap bisa maintain. Jadi gajinya naik, tetapi secara cost structure-nya, biaya prosesnya itu bisa tetap diturunkan di situ. Ini dengan menggunakan TPM. Ini juga turun ini. Ya, ini TPM. Kalau yang ini adalah Six Sigma tentang quality tadi ya, seperti itu. Nah, ini beberapa apa namanya hasil improvement saya di beberapa perusahaan ketika kita tepat mengeksekusi apa namanya konsep yang dipakai itu yang cocok, yang seperti apa gitu ya. Oke, mungkin itu share dari saya ya tentang bagaimana kita apa namanya bisa mengeksekusi dengan baik dan bisa memilih mana apa namanya konsep-konsep yang cocok dengan apa namanya perusahaan kita. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa di chat atau bisa open mic. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin Pak Agung. Oh ya, silakan Pak. Siapa? Dengan Pak Arifin ya? Arifin, Silakan Pak. ya, Pak Arifin. Pak, tanya Pak, untuk TPM itu Pak. TPM itu apakah hanya berfokusnya di alat saja atau bisa hal yang lain ya Pak? Misal saya di departemen maintenance nih, saya mau implementasi di TPM, bisa nggak sih Pak? Bisa. Jadi TPM itu sebenarnya fokusnya bukan hanya di maintenance ya. Nih coba saya ambilkan di sini nih. Jadi ini. Nah, ini TPM itu bukan hanya di maintenance, tapi sebenarnya memang ada keikutsertaan dari maintenance dan produksi. Itu TPM ya kan, tetapi bukan murni ke arah pekerjaannya maintenance, tetapi lebih mengarah mengontrol lost time yang muncul di dalam implementasi daripada apa namanya TPM-nya. Jadi contoh yang ditangkap itu adalah pasti breakdown mesin ketangkap ya. Kalau dengan menggunakan OEE itu breakdown mesinnya ketangkap, terus kemudian apa namanya setting mesinnya lamanya itu ditangkap, bahkan lost time gara-gara material terlambat dan sebagainya itu tertangkap. Jadi kalau Pak Arifin dari bagian maintenance ingin menjalankan TPM ya bisa seperti itu cocok ke arah ke sana. Tetapi TPM ini kan skalanya company ya, ini sebaiknya juga pucuk pimpinan itu juga terlibat supaya Pak Arifin nanti berinteraksi dengan produksi dan juga PPSC itu juga ada koridor yang jelas gitu, seperti itu Pak. Begitu Pak Arifin.
Pak, berarti memang butuh support dari top manajemen ya, Pak? Betul, betul. Untuk berhasil, untuk semua ini, mau TPM, mau Lean, sama tadi Six Sigma, ini semua harus support manajemen. Kalau enggak, jalan, tetapi jalannya itu hasilnya tidak besar. Sama teman-temannya banyak tuh di LinkedIn, atau di grup-grup yang lain itu menjalankan TPM secara mandiri di internalnya. Bisa, ya bisa aja, nggak masalah. Cuma hasilnya tidak, bahasa kasarnya itu tidak nendang gitu. Tidak sampai ke arah company-nya berubah, itu tidak. Ya, seperti itu. Ya. Begitu Pak Arifin. Oke Pak, kalau ini Pak untuk Six Sigma sendiri Pak, kan saya pernah dengar juga Pak. Jadi Six Sigma itu diterapkan untuk improve dari segi apa namanya? Yaitu tadi lagi-lagi saya kan di bidang maintenance ya Pak. Jadi Six Sigma itu improve kualitas di maintenance. Itu bisa nggak sih Pak? Improve di kualitas di maintenance. Bisa, asal kualitasnya itu, kualitas di maintenance-nya itu yang sudah terdefinisi. Ya, meskipun sebenarnya kurang-kurang begitu cocok ya, tetapi kalau dipaksa pun itu bisa. Ya, karena apa? Metode DMAIC ini, Define, Measure, Analyze, Improve, Control ini bisa dieksekusi di berbagai hal. Tetapi kalau untuk di maintenance, asal quality maintenance-nya itu apa yang mau diturunkan. Kalau itu belum terdefinisi dengan jelas, Six Sigma-nya jalan, tetapi hasilnya nggak akan efek besar seperti itu. Begitu Pak Arifin. Oke Pak Indro, mungkin itu sih Pak dari saya Pak. Makasih Pak. Ya, makasih. Mungkin Ibu Meilinda ada pertanyaan? Cukup ya. Oke, kalau mungkin nggak ada pertanyaan, semoga sharing kita di siang ini dapat dipahami dan juga nanti bisa kita implementasikan di tempat kerja masing-masing. Oke, saya pikir kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup di acara kita sharing siang ini. Terima kasih kebersamaannya dan terima kasih keikutsertaannya. Semoga di sesi-sesi yang lain ya saya akan memberikan ini bisa 1 bulan 2 kali 3 kali, nanti kita pantau di LinkedIn dan kita akan share tentang manufacturing improvement yang lain. Oke, terima kasih. Atau pertanyaan ini sebentar, mungkin ada Bu Melinda ini. Oh, ini ada pertanyaan ini di chat ya. Pak izin bertanya, untuk kegiatan TPM sendiri kan melibatkan banyak orang, boleh tolong berikan contoh-contoh aktivitas lainnya. Oke, ya ini mungkin jadi aktivitasnya TPM itu sangat banyak. Ya, TPM aktivitas sangat banyak. Salah satunya adalah bagaimana mengkoordinasikan di dalam mengkoordinasikan antara PPIC dan maintenance untuk menjadwalkan proses kegiatan maintenance-nya. Biasanya kan produksi itu nggak bisa berhenti itu, ya kan? Nah, ini dengan TPM, PPSC produksi dan PPSC itu meeting. Oke, ini 1 minggu saya minta waktu stop dijadwalkan, ya kan? Itu ada kegiatan TPM itu 6 jam per minggu atau berapa? Itu satu kegiatannya. Kedua, kegiatannya adalah menangkap lost time yang muncul dari kesehariannya. Kemudian kita bahas. Ya, jadi kalau saya melakukan TPM itu ada yang namanya ada 2 meeting, yaitu DRM Daily Review Meeting dan WCM atau Weekly Coordination Meeting. Itu adalah membahas tentang lost time yang ketangkap. Contoh misalnya di sini tadi ada contoh ya di sini ya. Nah ini. Ini kan banyak ini. Coba ini kan awalnya hijau ini. Nah ini lain-lain. Nah, wah ini lain-lain itu apa? Coba bayangin ini. 1 hari ada yang lost time-nya sampai 260 menit. Padahal kita waktu kerjanya 480 menit. Nah, terus ngapain aja? Nah, ini dibahas. Oke, kemudian ini hijaunya semakin hilang kan? Nah, artinya kalau hilang di sini berarti masalah di kesehariannya itu lost time-nya itu sudah bisa tertangani. Kemudian di sini muncul masalah abu-abu di sini ya. Ya, di sini kan lebih banyak abu-abu. Ini apa abu-abu? Mesin rusak. Waktu di sini mungkin muncul mesin rusaknya.
tetapi belum kelihatan karena tertimpa dengan yang lain. Di sini ketahuan, oh ini mesin rusaknya. Jadi kegiatan utamanya Bu Melinda, kegiatan utamanya di dalam TPM itu adalah mengobservasi, mendata lost time yang muncul di setiap hari dan mengeksekusinya. Kurang lebih itu yang apa namanya aktivitas lain di dalam TPM. Jadi TPM itu bukan apa melulu ke maintenance apa ya, skill maintenance-nya ditingkatkan, enggak. TPM itu skalanya company ya. Menangkap losses semuanya. Jadi bukan hanya di maintenance saja. Begitu Bu Melinda, mungkin terjawab atau ada pertanyaan lain silakan di chat. Oke, baik ya, sudah terjawab ya. Jadi nah, kemudian ini tadi yang kelupaan satu tentang comparing ini mungkin ya. Comparing ya, ingin ya. Ini ada satu lagi. Nah, ini tentang waktu energi. Ini yang paling mudah diimplementasikan dengan biaya tidak terlalu besar, itu TPM. Dan Six Sigma. Ya, tapi kalau Six Sigma biasanya dia lebih mengarah ke arah quality ya. Jadi kalau kualitinya not so problem itu nggak terlalu bermasalah. Tapi sebenarnya makanya kenapa TPM itu di setahun 2 tahun ini kan lagi booming itu banyak gitu ya. Saya aja TPM itu hampir setiap bulan pasti ada permintaan training itu TPM itu ya di dalam 2 tahun, terutama setelah pandemi itu ya. Karena apa? Apa namanya ya? Secara implementasi itu reliable ya, itu cocok diimplementasikan di Indonesia dan biayanya tidak terlalu mahal. Kalau Lean agak mahal, karena contoh misalnya ya, kita mau menjalankan Kanban, Hejunka, sistemnya dirubah, para penumbahan alat dan sebagainya, agak ribet di sini. Ya. Tetapi kalau TPM ya kan, itu betul-betul biayanya tidak terlalu tinggi karena hanya menangkap losses dan diturunkan. Nah, tapi kalau OEE-nya di TPM ini sudah sangat tinggi, 80, 82, ya tidak bisa ditingkatkan lagi, ya kan? Ya mau nggak mau kalau mau mengimprove perusahaan tersebut harus menggunakan mengarah ke Lean dan sebagainya, ya. Jadi lebih mengarah dikembalikan ke company masing-masing, ke direksi roadmap daripada company-nya itu mengarah kemana begitu. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan lain mungkin? Saya pikir kalau nggak ada, ada pertanyaan lagi. Oh cukup ya. Oke, kalau cukup, saya pikir saya bisa akhiri di sini. Dari sini, terima kasih kebersamaannya di siang ini. Sampailah jumpa ya, ketemu di lain kesempatan lagi. Nanti akan saya sounding lagi di LinkedIn atau model jaringan yang lain. Oke, terima kasih Bu Melinda dan Pak Arifin untuk waktunya. Izin stop share dan saya close ya.